Pertama-tama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada dokter pendidik klinik hari ini, AKBP Dr. Iwan Kurniawan, SPM MKes. Terima kasih banyak dok telah meluangkan waktunya untuk membimbing kami di diskusi portofolio berjudul uveitis, dan izinkan saya untuk membawakan portofolio saya. Untuk identitas pasien adalah nama Tuan B, jenis kelaminnya laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan sehari-hari sebagai petani, alamatnya di Bandar Lampung. Kemudian anamnesisnya, keluhan utamanya pasien datang dengan penglihatan mata kanan kabur, di mana seorang pasien datang ke klinik mata Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan keluhan penglihatan mata kabur yang dialami sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Pada awalnya, pasien merasakan seperti melihat bintik hitam dan bayangan benang hitam yang melayang-layang sejak 1 bulan yang lalu. Sejak adanya bintik hitam dan bayangan benang hitam ini, pasien merasakan pandangannya kabur. Pasien juga mengeluh matanya sering berair. Pasien sudah sering berobat tetapi keluhan tetap saja timbul atau tetap dirasakan. Terdapat trauma akibat benda tajam sekitar 5 tahun yang lalu. Untuk riwayat penyakitnya itu tidak dilampirkan, kemudian riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit yang sama dalam keluarga itu tidak ada. Riwayat trauma ada, yaitu benda tajam sekitar 5 tahun yang lalu. Riwayat pengobatannya dia pernah berobat namun tidak sembuh, dan untuk riwayat operasi pada matanya itu tidak ada. Ini keadaan umum, yaitu pasien sakit sedang, kesadarannya kompas mentis, satu dengan GCS 15, pemeriksaan tanda vitalnya tekanan darah 130/80 mm reksa, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu tidak dilampirkan. Ini pemeriksaan oftalmologinya, yaitu palpebra superior pada untuk mata kanan dan mata kiri tidak ada edem dan spasme. Kemudian untuk palpebra inferior juga tidak ada edem ataupun spasme baik mata kanan maupun kiri. Pergerakan bola mata itu normal atau bisa bergerak ke segala arah. Kemudian untuk pemeriksaan bulbus oculinya, bulbus oculi ortokoria, tidak ada exophthalmus maupun endophthalmus baik mata kanan maupun mata kiri. Kemudian untuk konjungtiva bulbi, hiperemus tidak ada. Namun pada mata kanan tampak selaput berwarna putih kemerahan berbentuk segitiga dari nasal dan apeks melewati limbus tepi pupil. Sedangkan untuk mata kirinya dia tidak ada hiperemis maupun sikatrik. Kemudian ini pemeriksaan konjungtiva fornix dan palpebra, tidak ada hiperemis maupun sikatrik di kedua mata. Sklera injeksi siliar tidak ada, korneanya jernih, pulkus tidak ada dan infiltrat tidak ada di kedua mata. Kemudian untuk kamera okuli anterior itu jernih, kemudian iris kripto positif yang berwarna kecoklatan di kedua mata. Pupilnya pada mata kanannya itu pupil ukurannya kurang lebih 5 mm dan midraticum, kemudian tidak ada refleks cahaya. Sedangkan untuk mata kirinya pupilnya ukurannya kurang lebih 3 mm dan refleks cahaya positif. Untuk lensa kedua mata jernih, kemudian corpus vitreum mata kanan keruh, sedangkan mata kirinya jernih. Ini visusnya. Untuk okuli dextra atau mata kanannya itu 1/300, artinya dia hanya bisa melihat lambaian tangan pada jarak 1 meter, sedangkan normalnya itu orang normal bisa melihat lambaian tangan pada jarak 300 meter. Kemudian okuli sinistra atau mata kirinya visusnya 2/60. Ini pemeriksaan palpasinya semua dalam batas normal, tidak ada nyeri tekan maupun massa tumor. Untuk pemeriksaan penunjang, pertama pemeriksaan hematologi, pemeriksaan darah lengkap dan IgG, toksoplasma, kemudian pemeriksaan tonometri semua dalam batas normal, dan pemeriksaan sistem kanalis lacrimalis dalam batas normal. Ini resume pasiennya, yaitu seorang pasien berjenis kelamin laki-laki usia 41 tahun, bekerjaan sebagai petani, datang ke poliklinik mata Rumah Sakit Ahmad Yani Metro dengan keluhan penglihatan mata kanan kabur kurang lebih 1 tahun yang lalu. Awalnya pasien merasakan seperti melihat bintik hitam dan bayangan benang hitam yang melayang-layang sejak 1 bulan yang lalu.
Sejak adanya bintik hitam dan bayangan benang hitam ini, pasien merasakan pandangannya kabur. Pasien juga mengeluh mata sering berair. Pasien sudah sering berobat tetapi keluhan tetap saja tinggi. Terdapat trauma akibat benda tajam sekitar 5 tahun yang lalu. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan pada keadaan umumnya baik, itu tadi sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, tekanan darahnya 130-80 mm Hg, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, dan pada status generalisnya itu tidak didapatkan kelainan. Namun pada status ophthalmicus, oculi sinistra didapatkan visus 2/60, sedangkan pada oculi dextra didapatkan visus 1/300. Sehingga pasien didiagnosa uveitis posterior oculi dextra. Kemudian untuk tata laksana non medikamentosanya, yaitu kita harus lindungi mata dari sinar matahari, debu, dan udara kering. Kemudian edukasi untuk memperbaiki gaya hidup dengan sering mencuci tangan sebelum makan. Kemudian menjaga kebersihan tempat tinggal, menghindari makanan yang tidak matang. Kemudian medikamentosanya, kita kasih kortikosteroid topikal, yaitu triacitrol, dengan kita teteskan 6 kali per hari pada oculi dextranya. Kemudian dikasih antibiotik sistemik cefadroxil 2 kali 15 mg selama 5 hari. Kemudian ada juga kortikosteroid sistemik, yaitu metilprednisolone tablet 16 mg dengan aturan penggunaannya itu 2/1 kali. Syukran, jazakumullah khair. Mungkin itu dok yang bisa saya bawakan dok, mohon arahan dan bimbingan dok. Ya, dengar suara saya? Iya dok, kedengaran dok. Dengar ya. Pertanyaan standar ya. Ini kamu nyentuh dari internet fakultas apa? Iya dok. Iya dok. Fakultas mana? UI? Unhas? Dari Lampung dok. Lampung. Oh iya, dari Universitas itu ya. Pertanyaan standar kalau kamu bikin portofolio itu, kenapa didiagnosa mata kanan uveitis anterior? Jelaskan. Uveitis posterior ya maksud saya. Coba jelaskan. Dari mana data-datanya? Dok, untuk uveitis posterior dok, tadi di pertama kita ketahui bahwa uveitis posterior salah satu penyebab uveitis itu bisa karena toksoplasma dok. Tadi sesuai dengan hasil pemeriksaan hematologinya, yaitu dapatkan hasil IgM dan IgM itu positif toksoplasma dok. Kemudian selain itu uveitis posterior juga dok, biasanya juga dia punya ada riwayat traumanya dok pada matanya. Sesuai dengan yang di pasien dok, dia ada riwayat trauma sekitar 5 tahun yang lalu dok. Udah. Kemudian, selain itu dok, sesuai dengan gejalanya dok, tadi pasien juga gejalanya mengalami penglihatan kabur dok, dan ada bintik yang kayak melayang-layang dok, yang kayak bintik terbang. Kemudian dari vitreous tadi dok, di hasil ini corpus vitreousnya dok, pada oculi dextra mata kanannya didapatkan keruh dok, yang merupakan juga salah satu gejala yang ditemukan pada uveitis dok, khususnya posterior dok. Sudah? Ya mungkin hanya itu dok yang bisa. Coba kameranya agak ke bawah biar aku full melihat fotomu, mukamu. Nah, pakai baju apa itu? Kaos. Wah, pelanggaran itu. Saya sholat tadi dok langsung. Ayo agak bawah. Apa yang lihat gambar kaosmu apa? Kamera apa itu? Laptop apa? Laptop dok. Oh, arahkan sedikit ke sini biar lihat seluruhnya. Terus kurang. Laptopnya tarik ke bawah. Nggak bisa. Jadi, dengerin ya. Kalau ada pertanyaan seperti itu standar. Nanti kamu jadi dokter spesialis apapun yang ditanya itu, mau morning report mau apa, langsung
Apa dasar diagnosa kamu? Ya kan? Mata kanan uveitis posterior. Iya, Dok. Ya. Mata kiri dan lain-lainnya nggak kamu lihat, nggak kamu tulis diagnosanya. Itu ada segitiga-segitiga itu nggak kamu diagnosa. Terus visusnya yang kiri 3/60 itu nggak kamu diagnosa, kamu cari. Kan nggak normal itu. Iya, Dok. Sambil makan rambutan. Iya, Dok, enggak apa-apa, Dok. Ya, kalau kita gitu cara jawabnya. Mata kanan kenapa? Kok didiagnosa uveitis posterior? Mulai dari identitas. Karena dia seorang laki-laki umur sekian, pekerjaannya petani. Kenapa? Petani kan di sawah, di rumput-rumput, biasanya makan sayur-sayur, suka makan mentah. Toksoplasma curiganya toh mendukung gitu. Makanya diagnosanya itu suka makan sayur mentah. Kalau di Jawa lah masih pecel gitu. Toksoplasma itu gimana penularannya? Tuh dari identitas. Kemudian dari matanya. Karena pasien ini kabur. Nah, mata kanan sama mata kiri. Mata kanan kiri dia. Ternyata ditunjukkan dengan visus. Coba visusnya. Nah, pertama itu kamu jelaskan visus dulu. Visusnya berapa? Untuk mata kanannya, Dok, 300, Dok. Nah, nanti kalau kamu pemeriksaan fisik yang pertama itu kamu tampilkan visus dulu. Kamu belakangan ya? Coba. Nah, iya, Dok, salah Dok. ya. Oh iya, Dok. Sebagai dokter mata, ini menunjukkan patologis. Ada penyakit itu. Mata kanan iya, mata kiri iya. Nah, nanti kalau kamu benar-benar sudah di rumah sakit, di status logbook itu kan punya Umi itu kan sudah yang paling atas itu visus. Ya, jangan di belakang gini ya. Berarti harus mencari sebagai dokter umum itu nyari kenapa mata kiri ini nggak 6/6, normalnya kan 6/6. Mata kiri nggak, kenapa kok 6/6? Itu tugas dokter umum. Ya, mencari itu. Kira-kira penyebabnya di mana. Nah, baru kamu telusuri di mulai pemeriksaan fisik. Di paling depan apa? Coba yang palpebra tadi. Nah, palpebra ada spasme apa enggak? Enggak usah superior sama inferior kalau spasme. Spasme itu ya palpebranya. Kedua palpebra spasme itu enggak terpisah. Inferior sendiri spasme, superior sendiri spasme enggak ada. Tahu spasme apa? Apa gimana? Modelnya, coba contohin di mukamu. Spasme itu seperti apa? Kamu contohin di mukamu, matamu gini. Spasme bisa nggak? Ngerti nggak? Nggak ngerti ini. Spasme itu seperti kalau kamu naik motor, terus kemasukan debu. Nah itu langsung gini toh, nggak bisa buka mata. Ini ada temanmu minta tanda tangan. Sini masuk aja. Ini, aku lagi zoom meeting sama temenmu ini. Tanda tangan ya, sini. Ada gangguan. Barangkali kamu kenal sini, muncul dulu sini. Ya, spasme itu seperti kalau kemasukan debu ya. Kemudian bulbus oculi juga. Nah, ini kan konjungtif bulbinya udah kamu jelas ini. Selaput warna putih segitiga. Apa ini? Diagnosanya, enggak kamu diagnosa ini. Apa? Apa itu? Yang kalau lihat itu kan sudah jelas. Apa itu? Gambaran apa? Meskipun kamu enggak itu, sebenarnya secara internasional gambaran kayak gitu diagnosanya itu pterygium. Ya. Nah, kamu tuh diagnosa mata kanan. Corpus vitreous saja. Nah, itu. Oke, Dok. Ntar tunggu, ada gangguan teknis, manis. Udah. Coba slide berikutnya, slide-nya.
Nah, terus apalagi konjungtiva, injeksi sklera itu ada injeksi siliar loh. Salah, sudah pasang mata. Konjungtiva itu injeksi siliar dan injeksi perikorneal. Sklera nggak ada injeksi siliar. Salah lagi tuh. Yang salah yang kamu contoh ya, apa kamu yang nyontoh? Konjungtivanya diganti. Nah, injeksi siliar masuk situ. Ya itu salah. Terus kamera akunterior, ya. Terus pupil itu karena sudah dimidratil, ya. Ini sudah dimidratil, bukan penyakit karena sudah dideteksi itu untuk melihat apa? Kalau pupil dimidratil, melihat apa? Melihat lensa sama corpus vitreus. Ini saya rekam, pendengaran masuk semua ya. Oke. Terus melihatnya corpus vitreus itu pakai alat apa? Yang sepengetahuan kamu melihat itu, oh itu keruh vitreusnya. Oh, vitreusnya jernih. Kalau lensa keruh atau jernih, lihatnya pakai apa? Lensa. Kalau lensa pakai senter bisa. Ya, sudah ada toh pelajarannya, irisedo gitu bisa dengan pupil dilebar. Kalau corpus vitreus gimana melihatnya? Pakai senter nggak bisa. Pakai apa? Tahu? Udah tahu kan. Pakai USG, pakai fundoskopi. Kalau fundoskopi itu cuma membandingkan secara kasar kanan sama kiri. Fundus refleksnya tidak jernih sama jernih gitu aja, tapi di dalamnya nggak bisa, cuma memperkirakan vitreusnya keruh. Apakah itu darah atau peradangan kronis, nggak bisa. USG baru bisa, ya, kepekalan ketebalannya. Ophthalmoscope indirect juga lebih jelas lagi ya. Terus berikutnya pemeriksaan penunjang. Ya normal, diusulkan IgGM, IgG toxoplasma. Hasilnya nggak ada. Hasilnya ada. Kalau nggak salah dan nggak ada, resumenya nggak ada. Ayo resumenya. Resume sampai di visus sih dok yang nah iya nggak ada hasilnya, tapi kamu ngarang-ngarang tadi hasilnya positif gitu dah. Belum tentu ini ya kan. Curiganya toxoplasma, bukan trauma, karena kuman toxoplasma itu penularannya lewat makan. Dia di sayur-sayur yang banyak. Kucing toh, iya, kucing apa kucing apa oren. Dari kotoran hewan atau binatang gitu, terus daging setengah matang, nyelupuk di sayuran juga, sayur mentah tuh. Terus diagnosenya jadi yang salah apa ini? Mata kanan ada pterygiumnya dan uveitis posterior. Mata kiri kenapa visusnya turun? Belum ada datanya itu. Mata kiri kenapa kok 3/60? Dia kan nggak bisa melihat. Ngarang-ngarang, apakah ada kataraknya?
apakah ada corpus vitreous juga, ada vitreous uveitis posterior juga itu ya. Terus slide berikutnya penata laksanaannya. Kenapa kok non medikamentosa pakai matahari, debu, edukasi, cuci tangan sebelum bersih, gaya hidup tinggal? Kan curiganya toksoplasma. Sesuai itu ya? Tidak. Sesuai itu, menghindari makanan tidak matang gitu, cuci tangan. Nah, sesuai di curiganya toksoplasma kan. Terus terapinya kenapa cefadroxil? Terapinya apa? Steroid, tetes, antibiotik, cefadroxil. Kenapa kok milih antibiotiknya cefadroxil? Padahal toksoplasma itu sensitif terhadap antibiotik apa? Tahu? Belum pernah lihat? Steroid boleh-boleh aja, tergantung suka-sukanya dokter karena obat yang belum jelas dan pasti mujarab. Pemilihan toksoplasma, curiga toksoplasma bakteri toksoplasma apa? Antibiotik yang sensitif saat ini. Masa cefadroxil? Masuk nggak di corpus vitreous cefadroxil itu? Corpus vitreous kan nggak ada pembuluh darahnya. Antibiotiknya nyampe situ nggak? Dosis berapa yang dipakai? Sudah baca? Belum dok, kalau antibiotik yang yang sensitif terhadap toksoplasma itu cotrimoxazole. Ibu-ibu yang nggak bisa melahirkan kadang-kadang terapi itu cotrimoxazole pilihannya. Masih situ sampai sekarang. Dosisnya berapa? 2 kali? Apa? Berapa? Dua kali 240 dok, 220. Lupa kamu itu. Dilihat lagi ya, sekitar segitu. 400 berapa kali 2? Biasanya 2 kali 2 tabletnya. Ya udah cari lagi gitu, betul. Ini memang kasus jarang di poli saya ya. Kasus uveitis posterior jarang, tapi pernah ada. Dan penyebabnya juga nggak jelas, belum tegak ini kausanya apa. Ya, udah ada lagi pertanyaan? Ya dok, untuk misalnya dok, antibiotiknya yang kita kasih kortir biasanya itu dok, apakah minimal semua 7 hari antibiotik yang diberikan dok? Ulangi, nggak jelas? Mengenai pemberiannya dok, apakah minimal 7 hari semua dok? Oh, lamanya? Ya dok. Tergantung itunya, tergantung apanya, perbaikannya waktu setelah pemberian, tergantung juga kandungan steroidnya di darah. Ini kan masih trial, belum jadi toh IG toksoplasmanya. Ini kan prospektum aja memperkirakan. Ya 7 hari pertama disitu cek lagi, hasilnya jadi bukan toksoplasma ya dihentikan, cari penyebab yang lain. Oke. Kemudian dok, step yang kortikosteroidnya dok, apakah bisa dikasih bersamaan ini dok, topikal sama sistemik? Iya, atau boleh kan salah beda. satunya dok? Jalurnya kan beda. Steroid tadi yang untuk pterygiumnya kan merah tuh, sering berair. Oke, dok. Kalau penicillin minumnya untuk vitreousnya kalau ada masih peradangan. Oh, iya. Yang tetes itu nggak sampai ke vitreous, cuma di depan aja. Steroid minum kan sampai sekarang alurnya belum jelas, dipikir obat dewa. Terakhir itu boleh, masih kontroversi semua itu pemberian steroid. Yang penting nggak boleh jangka lama, efek mengingat efek sampingnya.
Oh ya, ada lagi? Ada lagi status lain, kasus lain? Mungkin hanya ini dok, kalau Katanya merah yang miopia tadi. Iya dok. Ini kan ini nggak perlahan juga, ini akut kalau uveitis itu, merah matanya. Yang topikku yang jika diberi kemarin itu biasanya buta perlahan, mata tenang. Ini buta mendadak, mata merah. Ini uveitis itu, anterior terutama. Tapi nggak dirasakan karena dia petani. Iya. Udah nggak ada lagi. Iya dok, hanya ini dok. Cukup.